datang penonton karya Tanah Jawa. Terima kasih sudah mau menonton di channel kami. Bantu kami untuk mengembangkan channel kami agar lebih maju dan berkembang. Dengan subscribe sare dan like ke channel ini, agar kami dapat menyajikan informasi yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih, selamat menonton. Gatotkaca sendiri dilahirkan dari ibunya yang bernama Dewi Arimbi yang merupakan makhluk raksasa anak Prabu Tremboko dari kerajaan Pringgadani, negeri bangsa raksasa. Alkisah saat lahir, dia dinamakan Jabang Tetuka. Sampai usia 1 tahun belum ada satu benda pun di tanah Amarta yang sanggup memotong ari-ari atau tali pusarnya. Arjuna sebagai pamannya pun bergegas bertapa memohon pada para dewa untuk diberikan pusaka guna mengatasi hal ini. Tak disangka karena dari pihak Kurawa juga memohon hal yang sama, namun karena meminta pusaka jelas untuk tujuan yang lain, Batara Narada selaku utusan langit pun kecelek. Melihat rupa kedua ksatria ini, beliau pun salah memberikan pusaka Kuntawijaya kepada Karna, bukan Arjuna. Ya, pada saat itu dipercaya para dewa pun memihak kubu Pandawa saat era perang Kurusetra. Arjuna bergegas melesat terbang mengejar Karna. Keduanya terlibat pertempuran sengit yang membuat pusaka tersebut terpisah dua. Warangka atau sarung dari pusaka tersebut yang terbuat dari kayu mastaba jatuh ke tangan Arjuna, dan bisa digunakan untuk memutus tali pusar Gatotkaca. Keajaiban terjadi, warangka tersebut hancur dan melebur masuk ke dalam perut Gatotkaca, menyebabkan dia menjadi sangat sakti mandraguna. Namun sayang saat itu juga tercetus ramalan bahwa Tetuka akan tewas di tangan pemilik senjata Konta. Jabang Tetuka alias Gatotkaca itu kemudian langsung ditempa layaknya masakan Padang, dicampur dan dimasukkan berbagai bumbu dan rempah alias senjata pusaka dan ajian. Karena itulah Gatotkaca kemudian kita kenal mempunyai otot kawat, tulang besi, sumsum gegala, yang dalam kidung Jawa masa kecil kita kesaktiannya digambarkan sebagai otot kawat balung wesi, sumsum gegana, dengkul paron, daging kencana, kulit tembaga, pupu meriem, driji gunting, sikut palu, ora tedas tapak paluning pande, sisaning gurinda nganggo kaping basunanda, kotang antakusuma, yen udan ora kudanan, yen panas ora kepanasen, bisa meletik tanpa sutang, bisa mabur tanpa elar, atau otot kawat, tulang besi, sumsum awan, lutut, dari atau seperti, baja penempa besi, daging emas, kulit tembaga, paha meriam, jari tangan gunting, sikut palu, godam. Kebal terhadap semua pukulan, tendangan, dan senjata yang terbuat dari besi, baja, mengenakan kaping basunanda, kostum, penutup tubuh antakusuma, jika hujan tidak kehujanan, jika panas tidak kepanasan, bisa melesat tanpa kaki, bisa terbang tanpa sayap. Setelah itu bayi kecil ini dibawa ke Kahyangan untuk langsung bertempur menghadapi musuh para dewa bernama Patih Sekipu utusan Kalaprakona dari kerajaan Trabela Suket yang berniat untuk meminang bidadari Kahyangan. Sekipu tak kuat menahan malu setelah mengetahui kesaktiannya seakan jadi ampas di hadapan Gatotkaca. Dia menyerah dan menyerahkan kembali Gatotkaca ke Batara Narada. Oleh sang tangan kanan Batara Guru, si bayi Gatotkaca dilempar ke kawah Candra di muka. Ditambah pula para dewa kembali menghunjam dengan berbagai pusaka, dan seketika Gatotkaca keluar kembali ke permukaan dengan wujud pria dewasa perkasa dan seketika membantai Sekipu dengan sekali gigitan. Mengetahui hal tersebut Prabu Kresna yang sejak awal menjadi penasihat Pandawa memutuskan untuk memotong taring Gatotkaca dan memintanya untuk tidak lagi menggunakan sifat terah raksasa. Batara Guru Raja Kahyangan kemudian menghadiahkan seperangkat pakaian pusaka, yaitu kaping basunanda, kotang antrakusuma, dan terompah pada Kacarma untuk dipakai Tetuka, yang sejak saat itu diganti namanya menjadi Gatotkaca. Dengan mengenakan pakaian pusaka tersebut, Gatotkaca mampu terbang secepat kilat menuju kerajaan Trabela Suket dan membunuh Kalaprakona sang musuh para dewa. Ingin tahu kisah kesaktiannya Gatotkaca? Atau siapa Kalabendana itu? Simak halaman berikutnya yuk. Kesaktian, apes Kalabendana, perang Kurusetra dan ramalan yang terbukti. Salah satu kesaktian Gatotkaca yang luar biasa adalah tinju kanan kirinya yang dinamakan Brajamusti dan Brajadenta. Penamaan ini diambil dari kedua pamannya yaitu raksasa kembar yang diadu domba oleh Sengkuni saat perebutan tahta Pringgandani hingga bertempur sampai ajal yang menyebabkan mereka berdua kemudian melebur ke dalam tangan Gatotkaca.
Seiring perjalanannya Gatotkaca melakukan sebuah kesalahan penting yang akhirnya berimbas ke kematiannya nanti di Perang Kurusetra. Di suatu kisah diceritakan Gatotkaca ini begitu akrab dengan Abhimanyu, saudara sepupunya anak kesayangan Arjuna. Suatu ketika Abhimanyu ingin menikah dengan seorang putri bernama Utari dan dia mengaku masih perjaka padahal sudah menikah sebelumnya dengan putri Prabu Kresna bernama Siti Sundari. Untuk menghindari konflik rumah tangga, Siti Sundari dititipkan di kerajaan Gatotkaca yaitu di Pringgandani. Malangnya, dia mengetahui suaminya menikah lagi. Kalabendana, seorang raksasa kecil namun berhati mulia, paman dari Gatotkaca, adik dari Arindi, pun pergi menemui Abhimanyu di rumah madunya untuk mengajak pulang. Utari mengetahui hal tersebut dan cemburu besar sampai membuat Abhimanyu bersumpah jika memang dia sudah beristri maka dia akan tewas dikeroyok musuh suatu saat nanti. Dan itu terbukti di hari ke-13 Perang Kurusetra di mana Abhimanyu dicacah habis oleh pasukan Kurawa. Kalabendana kemudian pulang ke Pringgandani dan melaporkan hal tersebut ke Gatotkaca yang ditanggapi dengan amarah. Gatotkaca memukul kepala pamannya tersebut hingga tewas, padahal pukulan tersebut cukup pelan menurut Gatotkaca. Kejadian ini yang menyebabkan Kalabendana nantinya punya andil dalam kematian Gatotkaca di Perang Kurusetra. Perang besar Kurusetra terjadi, dan di hari ke-14 setelah Jayadrata tewas di tangan Arjuna, Duryudana begitu sedih dan membuat strategi tidak terhormat yaitu menyerang di malam hari. Padahal itu adalah waktu yang disepakati gencatan senjata oleh kedua belah pihak. Dari pihak Kurawa, Duryudana mengirim Karna untuk menyerang perkemahan Pandawa. Sebaliknya Pandawa mengirim Gatotkaca untuk menghadapinya karena Kotang Antakusuma memiliki fitur bisa bersinar dengan terang. Pertempuran sengit terjadi. Kedua paman Gatotkaca yaitu Brajalamadan dan Brajawikalpa gugur bersama musuhnya yang bernama Lembusura dan Lembusana. Setelah mengamuk dengan brutal, Gatotkaca bertemu dengan Karna, dan saat itu juga dia tahu bahwa dia bukan tandingan Karna. Tergetar sanubari sang Raja Pringgandani begitu dia melawan pamannya yang paling sakti. Seketika dia melesat dan membelah diri menjadi 1000 untuk membingungkan pamannya. Karna yang memang sangat amat tangguh tanpa kesusahan berhasil menemukan sosok Gatotkaca yang sebenarnya. Kemudian dia melepaskan senjata Kuntawijaya setelah sebelumnya diperintahkan oleh Duryudana untuk segera menghabisi Gatotkaca karena melihat sang Ksatria sakti ini sudah membantai separuh pasukan Kurawa di malam itu. Karna sempat menolak karena dia bermaksud menggunakan Kunta untuk melawan Arjuna karena senjata ini hanya bisa dilepas sekali atau single target, namun tak ayal dia merapal mantra, menengadah ke angkasa dan melepaskan Kuntawijaya ke arah Gatotkaca. Sang ksatria melesat terbang bermaksud menghindar, namun di saat usahanya mengecoh malaikat kematian, arwah pamannya Kalabendana datang dan memegang si pusaka tersebut sembari membisikkan bahwa menurut kahyangan, Gatotkaca ditahbiskan mati malam itu. Gatotkaca tak kuasa menolak, namun dia meminta kepada pamannya agar jasadnya masih bisa digunakan untuk menghabisi sisa pasukan Kurawa. Kalabendana setuju. Setelah menusukkan Kunta ke perut Gatotkaca sampai tewas, di mana pusaka tersebut langsung hancur dan bersatu dengan sarungnya, dia melempar jasad Gatotkaca yang sudah berukuran sangat besar ke arah kereta karena sang adipati bisa menghindar namun tidak kereta perangnya. Pusaka Kuntawijaya, kereta tersebut hancur dan pecahannya bersemburat ke segala arah dan membunuh sisa pasukan Kurawa pada malam durjana itu. Gatotkaca gugur, dan Pandawa berkabung karena kehilangan ksatria terbaiknya. Perang tetap berlangsung sampai akhirnya karena berhasil dihabisi oleh Arjuna di hari ke-17. Bagaimana menurut kalian? Kisah hidup sang Gatotkaca cukup menarik? Atau yang versi India lebih mengagumkan? Terima kasih sudah mau menonton di channel kami. Bantu kami untuk mengembangkan channel Karya Tanah Jawa dengan subscribe, share, dan like ke channel ini. Silahkan tuangkan di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe.